Ruang hening, ruang sejuk. Sabtu Imam 7 Mei 2022 dalam Pekan Paskah ketiga. Bersama saya Leon dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya penyelenggaraan ilahi, terima kasih atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Pagi ini kami mau mendengarkan sabda, mampukanlah kami untuk mengerti dan memahami dengan baik sabda itu seturut kehendak-Mu dan melakukan sabda itu dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Yesus berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, ungkapan kasih itu umumnya indah, menyenangkan, membahagiakan, membuat lupa daratan, dan hal-hal indah lainnya. Coba Anda bayangkan ungkapan kasih yang Anda terima ketika pacaran. Semanis madu katanya. Namun, benarkah ungkapan kasih itu semuanya semanis madu, seindah berlian, semerdu lagu-lagu oldies? Ternyata tidak. Injil suci hari ini mempertegas apa yang kita baca kemarin. Ternyata Tuhan Yesus memberikan ungkapan kasih kepada mereka yang sering mengikutinya dengan bahasa sindiran. Kira-kira begini, "Nah, rajin ikut aku ternyata cuma cari makan gratisan, camilan gratisan, kopi gratisan. Kalau gak ada makanan gak ikut." Ups, sebentar. Bacaannya kita selesaikan hari ini. Setelah Yesus memberikan ungkapan-ungkapan itu, Tuhan Yesus memberikan ajaran yang ini. Rohlah yang memberi hidup.
Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Ini yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi memberi ungkapan kasih dulu. Nyindir. Nah, daging itu selalu mau yang enak. Dan dalam hal iman, itu sama sekali tidak berguna. Bagi perkembangan iman, rohlah yang memberi hidup. Dan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah roh dan hidup. Bagaimana caranya untuk bisa hidup berdasarkan roh? Paulus mengajarkannya demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saya ulangi, bagaimana caranya untuk bisa hidup berdasarkan roh? Paulus mengajarkan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bagaimana caranya supaya roh itu berbuah seturut kehendak Tuhan Yesus? Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Saya ulangi, bagaimana supaya roh itu bisa berbuah seturut kehendak Tuhan Yesus? Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 2 sampai dengan 5. Mari kita berdoa bagi orang-orang yang pada saat ini merasa dirinya terhimpit, kesepian, tidak punya teman, tidak punya harapan. Semoga Allah Bapa di surga menjamahnya dan segera ada jalan keluar yang terbaik. Mari berdoa pula bagi siapa saja yang hari-hari ini sedang mengalami sakit yang tak tertahankan. Semoga Allah Bapa memberikan hanya yang terbaik bagi mereka. Dan mari berdoa, semoga gedung gereja paroki Santo Stefanus memberikan kedamaian dan ketenangan hidup bagi siapa saja yang berdoa di sana. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami aturkan kepadamu atas sabdamu hari ini. Semoga kami diberi kekuatan yang cukup untuk menjalani hari ini dengan menjalankan sabdamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.